Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuninda Arinda Putri dengan NIM H541900033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai jurnal internasional yang berjudul A Maqasid and Sharia Enterprises Theory-Based Performance Measurements for Zakat Institution. Berikut adalah identitas jurnal. Nama jurnal tersebut adalah International Journal of Zakat, volume 4, nomor 2, halaman 101 sampai 110. Penulis jurnal tersebut adalah Ataina Hudayati dan Ahmad Thohirin, dan diterbitkan pada tahun 2019. Berikut adalah pengantarnya, yaitu salah satu alasan lembaga zakat terbentuk adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Lembaga pemerintah Indonesia yang semacam itu disebut Badan Zakat Nasional atau yang disebut Basnas, sedangkan yang swasta disebut Lembaga Amil Zakat. Agar zakat dapat mencapai tujuannya, lembaga harus sesuai dengan tujuan syariah atau maqasid syariah. Berikut ada pembahasan yang pertama yang terdapat dalam jurnal tersebut. Seperti yang ditentukan dalam Al-Quran, zakat dibagikan kepada 8 asnaf, diantaranya yang pertama ada fakir atau orang miskin, yang kedua ada amil, yang dapat dikatakan sebagai orang yang bekerja di lembaga zakat, yang ketiga ada mu'alaf atau orang-orang yang memeluk agama Islam, yang keempat ada budak, yang kelima ada orang yang berhutang, yang keenam ada fisabilillah, dan yang terakhir ada seorang musafir. Pembahasan selanjutnya adalah sistem distribusi menurut Islam merupakan aturan yang tidak lepas dari ketentuan maqasid syariah. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, yaitu yang pertama, ada mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dengan membuka lapangan kerja. Yang kedua, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut syariah, mustahik yang berada di sekitar lembaga zakat harus mendapat prioritas pertama untuk menerima zakat. Setelah semua mustahik yang ditunjuk menerima zakat, maka sisa zakatnya bisa dialokasikan ke daerah lain. Selain itu, pengelola zakat juga perlu memperhatikan bentuk penyaluran zakat, apakah zakat yang akan disalurkan dalam bentuk tradisional konsumtif, kreatif konsumtif, produktif tradisional, atau produktif kreatif. Selanjutnya, bagi muzaki, zakat merupakan implementasi dari salah satu rukun Islam. Karena itu, dengan menjalankan kewajiban zakat, muzaki telah melaksanakan tujuan pertama maqasid syariah, yaitu melestarikan agama. Selain itu, zakat berfungsi untuk menyucikan harta benda. Karenanya, dengan membayar zakat, muzaki telah mencapai unsur kelima maqasid syariah, yaitu untuk melestarikan properti. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa lembaga zakat telah membantu muzaki dalam mencapai dua tujuan syariah, yaitu melestarikan agama dan juga melestarikan kekayaan. Selanjutnya, teknik pengukuran kinerja pada lembaga zakat paling sedikit terdiri dari yang pertama, ada pengukuran kinerja yang mengidentifikasi alokasi dari sumber daya untuk setiap elemen maqasid syariah. Yang kedua, ada pengukuran kinerja yang mengidentifikasi alokasi sumber daya untuk setiap pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, ada kinerja mengintegrasikan maqasid syariah dan syariah enterprise theory yang mengidentifikasi program yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memenuhi maqasid syariah dan memenuhi kewajibannya kepada semua pihak yang berkepentingan dan pemangku kepentingan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Yusuf Firmanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal internasional. Saya ambil judul yaitu terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan komoditas murabaha dalam perspektif ekonomi Islam. Sebentar. Nah, ini dalam pembahasannya saya terkait pembahasan saja di jurnal internasional ini. Yang pertama, penggunaan komoditas murabaha. Secara teknis teman-teman, harga dasar ditambah keuntungan. Maksudnya adalah ini secara teknisnya dimisalkan lembaga keuangan dalam pembiayaan murabahah membeli barang untuk pelanggan.
dan menjualnya kembali kepada pelanggan secara ditangguhkan dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Pelanggan kemudian membayar harga jual, baik harga jual barang, baik secara mencicil atau secara sekaligus di akhir periode. Ada 3 sub produk dari produk ini. Yang pertama basic, maksudnya true trade murabaha, kemudian commodity murabaha, dan al-bai al-inah. Nah, nilai uang suatu komoditas disebut harganya. Pengiriman komoditas dan pembayaran harga dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian ini ada misalnya ya, contohnya. Misalnya meminta banknya untuk membeli mobil untuknya dengan dasar biaya plus. Jadi ada orang meminta ke bank untuk membeli mobil untuknya dengan dasar biaya plus. Biaya di sini mengacu pada pembayaran tunai untuk mobil yang dibuat bank ke dealer, dan plus menyiratkan penambahan margin keuntungan. Pelanggan setuju untuk mengizinkan bank untuk keterlambatan pembayaran. Penyalahgunaannya ini ada dua alternatif bentuk murabaha yang digunakan untuk menghasilkan modal kerja bisnis dan kredit konsumen. Ini disebut bai al-ainah yang digunakan di Malaysia dan tawaruk. Metode ini umumnya tidak disukai oleh para ulama, yang lebih disuka bisnis dan konsumen menggunakan metode yang tidak terlalu dibuat-buat untuk membiayai aktivitas mereka. Kedua bentuk kredit ini secara lebih jelas sejajar dengan pinjaman tradisional dan dapat diatur untuk dimiliki ya reset, rollover, dan untuk mengakomodasi pemulihan pembayaran yang terlambat. Dan teman-teman, dalam jurnal ini juga ditampilkan tabel ya. Di sini saya tidak menampilkan bahwasanya akad murabaha ini yang banyak digunakan dalam sistem perbankan ya, dibanding dengan akad bagi hasil yaitu mudharabah. Kemudian kita juga mesti berhati-hati dalam akad murabaha ini, karena ketika ada margin penambahan dalam jual beli yang disepakati di awal, ini dikhawatirkan disebut dengan riba. Ya. Sekian teman-teman, segitu saja dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin dengan NIM H541900038. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal yang berjudul Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Pembiayaan murabahah yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah, dan lain-lain. Beberapa contoh penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yakni modal kerja atau modal kerja berupa barang. Pembiayaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli murabahah. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang. Pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah dan beberapa pembiayaan lainnya. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah tetap berada di dalam aturan syariah, serta tidak merusak citra perbankan syariah sebagai lembaga, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Sekian pemaparan hasil review jurnal dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Aisolihah dengan NIM H541900040. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal internasional yang berjudul Bai al-Inah menurut Muamalat, analisis dari perspektif perangkat lunak aplikasi. Pertama, saya akan membahas identitas jurnalnya. Jurnal ini termasuk Jurnal Internasional Kajian Islam dan Peradaban. Volume kedua, nomor 2,
berjumlah 9 halaman dan diterbitkan tahun 2017. Penulisnya sendiri ada Nursul Hadak Hehsan dan Husin Salamon. Bisa kita lihat di sini sumber jurnalnya. Nah, jadi dalam jurnal ini ada 3 pembahasan, desain bayi Al-Inah di Malaysia, desain perangkat lunak bayi Al-Inah di Malaysia, dan pandangan ulama tentang bayi Al-Inah. Yang pertama, ada desain bayi Al-Inah di Malaysia. Nah, Bank Negara Malaysia tahun 2006 telah merangkum metode bayi Al-Inah yang diadopsi di Malaysia yang digunakan oleh Bank Negara untuk penerbitan sertifikat investasi pemerintah atau GIC. Bisa kita lihat di sini ada diagram yang menghubungkan antara Bank Nasional Malaysia atau BNM dengan pelanggan. Ada 2 hubungan yang terjadi. Pertama, di saat Bank Nasional Malaysia menjual aktiva kepada pelanggan, maka pelanggan akan melakukan pembayaran kembali ke BNM dalam waktu tertentu. Nah, hubungan kedua ini, di saat pelanggan menjual kembali aktiva tersebut kepada BNM, maka BNM akan membayar menggunakan uang tunai untuk pelanggan. Nah, pembahasan yang kedua ini ada desain perangkat lunak bayi Al-Inah di Malaysia. Desain kerangka kerja aplikasi perangkat lunak bayi Al-Inah yang dapat diterapkan di Malaysia. Di sini kembali disuguhkan diagram oleh para penulis, yaitu tentang framework atau kerangka kerja aplikasi perangkat lunak bayi Al-Inah. Nah, jadi aplikasi perangkat lunak bayi Al-Inah ini harus memuat beberapa hal. Yang pertama ada konsensus perbedaan mazhab, yang kedua ada masukan teoritis penasihat syariah, yang ketiga ada input akuntansi Islam, yang keempat ada dukungan teknologi, yang kelima ada peron teknologi, yang keenam ada dukungan AAOIV dan ISRO, yang ketujuh ada dukungan teknis, dan yang kedelapan ada memasukkan industri. Nah, setelah memuat hal-hal ini, aplikasi perangkat lunak bayi Al-Inah ini harus mendapatkan persetujuan dari BNM atau Bank Nasional Malaysia. Setelah itu BNM akan mengeluarkan validasinya. Nah, pembahasan terakhir dalam jurnal tersebut ini adalah pandangan ulama tentang bayi Al-Inah. Yang pertama ada ulama mazhab Asy-Syafi'i. Nah, jadi menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i, penjualan diperbolehkan karena menurut kata-kata Imam Asy-Syafi'i, akad itu sah atau sahih dengan bukti eksternal bahwa mereka menyimpulkan dengan benar niat haram, niat atau qasad para pihak tidak penting, tidak membatalkan tindakan mereka kecuali ditentukan lain dalam tindakan tersebut. Ibnu Hazm menyatakan bahwa hukum asli jual beli harus berdasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dan Allah telah menjadikan perdagangan yang halal dan riba yang dilarang. Jadi hukum bayi Al-Inah adalah suatu keharusan karena merupakan bentuk dari jual beli. Nah, selanjutnya ada ulama mazhab Maliki dan Hambali. Para ulama Maliki dan Hambali menilai akad Al-Inah tidak sah karena menurut mereka motif para pihak yang terikat akad tersebut dapat menentukan validitas atau salah hukum kontrak. Dan dalam penjualan di bawah pertimbangan motif para pihak-pihak yang salah secara hukum syariah. Dan oleh karena itu, penjualan tidak sah karena mereka adalah penghalang hukum atau hilah untuk mendapatkan pinjaman dengan manfaat yang harus dihindari di semua biaya menurut syariah. Baik, sekian pemaparan dari pembahasan review jurnal internasional oleh saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hawari Winarto, NIM H54190047. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil review saya terhadap jurnal Murabahah Financing and Effect on Earning Ijarah BCA Islamic Year 2020 until 2015. Pemaparan review kali ini saya bagi menjadi 4 topik besar. Yang pertama pengantar, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga subjek, metode dan hasil penelitian, yang keempat kekuatan dan kelemahan penelitian. Kemudian untuk identitas jurnalnya, saya mengambil jurnal ini dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 4 nomor 1 tahun 2018, yang ditulis oleh Agus Arwani dan Muhammad Wahidin. Sebelum masuk ke inti pemaparan review, mungkin saya akan menjelaskan sedikit pengantar.
Bank memiliki sumber pendapatan yang bermacam-macam, salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar dalam bank. Pada jurnal kali ini, bank yang diambil adalah BCA Syariah. Menurut laporan keuangan dari BCA Syariah, pada tahun 2012, laba bersih dari BCA Syariah mencapai 8,2 miliar rupiah. Dan laba BCA Syariah terus meningkat hingga pada tahun 2015 mencapai angka 23,8 miliar rupiah. Kemudian berdasarkan data dari Bank Indonesia, murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling diminati masyarakat. Sebenarnya, produk pembiayaan selain murabahah, ada juga produk pembiayaan lain, yaitu salah satunya adalah ijaroh. Ijaroh sebagai produk pembiayaan belum terlalu dikenal oleh masyarakat, tetapi berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan ijaroh terhadap profit BCA Syariah secara simultan dan parsial pada tahun 2012 sampai 2015. Secara simultan itu artinya apa pengaruh pembiayaan murabahah dan ijaroh terhadap profit BCA Syariah apabila kedua produk pembiayaan tersebut diterapkan secara berbarengan. Kemudian secara parsial artinya apa pengaruh pembiayaan murabahah dan ijaroh terhadap profit BCA Syariah apabila diterapkan secara terpisah. Kemudian subjek, metode, dan hasil penelitian. Subjek penelitiannya sendiri yaitu yang pertama data keuangan BCA Syariah pada tahun 2012 sampai 2015 dan yang kedua data dari pembiayaan murabahah dan ijaroh dari BCA Syariah. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang dipakai yaitu kausal komparatif yang menentukan sebab, akibat, atau akibat antara dua variabel atau lebih. Metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif dan diolah menggunakan statistika. Jenis datanya yaitu sekunder, yaitu melalui laporan keuangan BCA Syariah yang diambil dari situs resmi BCA Syariah. Model analisisnya yaitu menggunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan uji T dan uji F. Variabel dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat yang merupakan laba dari BCA Syariah dan kemudian variabel bebas yaitu produk pembiayaan akad murabahah dan ijaroh. Kemudian hasil dari penelitian ini apabila dijelaskan secara singkat, yang pertama, jumlah pembiayaan murabahah mempengaruhi keuntungan di BCA Syariah, dan yang kedua, jumlah pembiayaan ijaroh tidak mempengaruhi keuntungan di BCA Syariah. Sedangkan apabila pembiayaan murabahah dan ijaroh secara simultan mempengaruhi keuntungan di BCA Syariah. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan dari penelitian ini. Kekuatan dari penelitian ini yaitu analisis penelitian yang ditampilkan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Namun, penelitian ini mempunyai kelemahan, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terlalu sedikit, sehingga menyebabkan tingkat keakuratan dari penelitian ini yang masih kurang. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui hasil uji determinasi berupa nilai R-square sebesar 0,591 atau 59,1% laba. Artinya, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian hanya mampu menjelaskan pengaruh dari laba sebesar 59,1% dari total 100%. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Farisi, NIM H541900048. Di sini akan menyampaikan terkait review jurnal yang berjudul New Approach to Model Sum Contract for Profit and Loss Sharing. Pertama ada identitas jurnal, ini dari International Journal of Applied Engineering Research, volume 11 nomor 2 tahun 2016 yang ditulis oleh Aminah dan Rajai. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dalam setiap atau semua transaksi keuangan itu pasti ada yang namanya resiko itu. Resiko selalu ada. Makanya di sini dirumuskan pendekatan baru untuk mengurangi itu, untuk mengurangi dari risiko tersebut, mengurangi terjadinya risiko tersebut. Maka ini ada pendekatan baru. Nah, di sini seperti yang dibahas tadi di judul terkait kontrak salam khususnya atau bay'a salam. Nah, dalam bay'a salam ini, sebagaimana kita ketahui ini sudah disetujui oleh Quran, hadis, dan ijma, termasuk 4
imam besar ya, 4 mazhab, meskipun ada beberapa terkait perbedaan pandangan di sana gitu. Nah, ketentuan dari kontrak salam sendiri ada beberapa persyaratan khususnya terkait komoditas, terus kemudian terkait periode dan juga terkait kualitas barang dan pembayarannya. Gitu. Kemudian perbedaan antara kontrak salam dan kontrak penjualan biasa sama seperti tadi, khususnya dalam hal-hal yang tadi ya, sebagaimana sudah kita bahas di kuliah gitu, khususnya terkait pembayaran yang waktunya antara pembayaran dan pengiriman barang itu berbeda. Kemudian komoditas yang ditawarkan dan yang nantinya akan dikirim harus sama. Kemudian dalam kontrak salam ini atau bea salam pastinya terdapat keuntungan dan kerugian atau risiko. Nah, risiko yang kita maksud di sini adalah kemungkinan terjadinya al-ghabn atau rugi gitu dalam bahasa Arab. Nah, yang mana al-ghabn ini bisa diselesaikan oleh khiyar. Nah, pendekatan baru untuk modal salam ini menggunakan tingkat reduksi dan persamaan berikut PR sama dan PF dikali 1 min R. Nah, yang mana PR-nya ini dibayarkan saat membeli pada saat penandatangan kontrak di awal, menerima barang saat jatuh tempo nanti. Nah, ini ada penjelasan rincian simbolnya. Nah, untuk khiyar al-ghabn itu harga barang pada saat jatuh tempo itu jika tidak dikontrol dapat berfluktuasi banyak hingga menyebabkan kerugian untuk sebagian dari baya salam ini. Maksudnya ketika yang namanya bea salam kan kontrak itu di awal ya, harga dibayar di awal. Nah, ketika dalam prosesnya barang ini berfluktuasi, sedangkan harga udah dibayar. Nah, itu yang dimaksudkan gitu. Jadi nantinya akan menyebabkan kerugian. Nah, makanya modal untuk salam pembagian laba ruginya di sini sudah dimodifikasi menjadi PM dikali C, PR plus P dikali C, yang mana ini menyangkut terkait periode waktunya begitu. Nah, pelaksanaannya saat T0 atau saat awal itu pembayaran, kemudian saat jatuh tempo itu dua kondisi antara batal atau berlanjut. Nah, di sini jika PR dan ST atau ya sama, artinya penggunaan di masa depan harga dari barang PR sama dengan harga real barang ST, tidak ada pertukaran jumlah. Jika jika lebih dari atau negatif, penjual membayar jumlah tersebut kepada pembeli. Jika positif, itu maka sebaliknya. Nah, perpanjangan kontrak salam yang dimotivasi ini dalam kemungkinannya itu mencakup dua hal ya, antara pertukaran barang dan uang, artinya saat jatuh tempo dalam catatan berada dalam interval pelaksanaan kontrak, atau dalam kasus sebaliknya pembatalan tadi ya, pembatalan transaksi. Kesimpulannya, kontrak salam yang tradisional mengizinkan pembelian barang di masa mendatang dan harga pembayaran di muka yang dikurangi. Harga dan kuantitas barang ditetapkan di awal. Nah, jika pada saat tempo harga barang berfluktuasi tadi, maka harga yang disepakati tidak dapat diubah yang di awal, meskipun nantinya barang berfluktuasi. Dan yang akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak atau bagian gitu. Nah, maka dalam karya ini, maksudnya adalah dalam jurnal ini, ada pendekatan baru untuk harga salam yang menggunakan prinsip bagi hasil dan kerugian. Sekian saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.